Perjodohan Prabowo Ganjar resmi kandas di pertengahan jalan. Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo itu agak sulit untuk terjadi ya, karena pertama PDI Perjuangan kan bilang kita mau maju calon presiden. Nah, kalau Ganjar dengan Prabowo rasa-rasanya sulit bagi Pak Prabowo itu untuk menjadi wakilnya seorang Ganjar. Karena Pak Prabowo itu lebih senior, dan yang kedua beliau sendiri bisa maju, sudah cukup dengan Gerindra, dan yang ketiga bahkan di simulasi saya ini sebetulnya kalau head to head Pak Prabowo itu bisa mengalahkan Ganjar gitu. Itu sulit, tapi kalau Pak Jokowinya mau gimana? Kalau saya lebih melihatnya begini, Pak Prabowo dan Pak Ganjar itu diajak Pak Jokowi bukan satu calon presiden, satu calon wakil presiden, tapi dua-duanya adalah calon presiden yang berada dalam lajur keberlanjutan, ya, yang berbeda dengan misalnya Pak Anies yang lajurnya adalah perubahan begitu. Jadi sebetulnya kan Pak Jokowi udah pernah mengatakan calon presiden itu cari yang ciri-cirinya satu rambutnya putih, itu Ganjar. Yang kedua keningnya berkerut, itu Prabowo. Jadi kalau ditanya kepada kepada saya siapa calon presiden ya yang dapat pasemon atau dapat sinyal-sinyalnya Pak Jokowi, menurut saya dua orang, satu Ganjar, dua Prabowo. Nggak begitu. Jadi artinya kalau misalnya mungkin Caimin gak jadi wapres, bubar dong, Kir. Jadi akad itu dibangun dengan cara sukarela dan berbasis mutual simbiosis. Bahwa PKB dengan Gerindra, PKB utamanya juga memiliki keyakinan. Meskipun baru kali ini PKB berkoalisi dengan Gerindra, tetapi PKB memiliki keyakinan untuk 2024 kalau PKB dan Gerindra berkoalisi insya Allah menang. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menyatakan terbuka menjalin koalisi dengan partai-partai lain. Meski begitu, PDIP dipastikan tetap mengusung capres dari kader internal partai. Kami mendorong kader internal partai dan ini sudah menjadi polisi. Diputuskan di dalam Kongres kelima dan dipertegas oleh Ibu Ketua Umum pada saat hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-50 bahwa akan mengusung kader internal partai. Kata Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu 15 April. Sementara itu terkait persepsi yang diarahkan bahwa rencana pembentukan koalisi besar sebagai kendaraan untuk Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mencalonkan diri, PDIP lebih sepakat bahwa pembentukan koalisi untuk kepentingan bangsa bukan perorangan. Ketika kerjasama ditunjukkan untuk orang per orang, maka jadi sempit terkooptasi kepentingan. Bagi PDIP, kerjasama jauh lebih besar untuk kepentingan bagaimana secepatnya kita bisa bergotong royong mengatasi dampak pandemi. Jelas Hasto. Di sisi lain, Hasto belum banyak berbicara mengenai peluang menyanding kader PDIP dengan Prabowo. Sebab kondisi politik masih begitu dinamis. Peluang-peluang kan bersifat sangat dinamis. Kita tidak hanya berdasarkan aspek electoral survei. Maka ketika kerjasama itu dilakukan, ya kami menganggap itu sebagai hal yang positif. Sekiranya siap, monggo diumumkan siapa calon presidennya. Kalau bagi PDI Perjuangan, Ibu Mega lah yang akan mengumumkan pada momentum yang tepat. Pungkasnya, Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto, sebelumnya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan ada wacana koalisi besar partai-partai politik. Partai masih memiliki banyak waktu untuk melakukan pembahasan. Ada dua koalisi yang hadir dalam agenda silaturahmi tersebut, yakni Koalisi Indonesia Bersatu terdiri dari Golkar, P3, dan PAN. Kemudian Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ada Gerindra dan PKB. Presiden Joko Widodo juga hadir dalam acara itu dan mengatakan para ketua umum partai politik tersebut cocok berkoalisi. Presiden berharap agar parpol-parpol dapat bergabung dalam koalisi besar demi kebaikan rakyat. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga memberi tanggapan senada. Menurutnya ada kesamaan pemikiran antara Gerindra dan parpol-parpol yang hadir dalam acara silaturahmi tersebut.